Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Hanya bagi Engkau segala-galanya bagi kami. Pada saat pagi ini kami datang di hadirat-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau punya janji bagi kami, bahwa ketika kami beribadah kepada-Mu, Engkau memberikan kemenangan bagi kami, Engkau memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi kami, Engkau memberikan mujizat bagi kami, karena kami percaya di dalam Yesus segala-galanya, di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru, di dalam nama Yesus ada pertolongan, di dalam nama Yesus ada kesempurnaan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi ini, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sahabat kemenangan iman, setia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Masih sehat? Selalu sehat? Haleluya. Baik, hari ini kita belajar sama-sama. Ada satu firman Tuhan di Matius pasal yang keempat. Satu ayat ini yang kita sama-sama melihatnya. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Hari ini saya memberi topik khotbah saya, Kerajaan Allah. Kenapa Kerajaan Allah? Ya, kita baca-baca sama-sama. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kenapa kerajaan surga? Siapa yang tahu bahwa firman Tuhan mengatakan, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan. Berarti Bapa kita ada di, halo, Bapa kita di mana? Di surga. Bapa kita ada di surga. Makanya Yesus datang menyerukan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berarti pertobatan ini yang dikehendaki Allah pada kita sebagai anak-anak kerajaan. Kita harus tahu bahwa di dunia ini bukan tempat kita untuk selamanya. Amin. Tempat kita di mana? Di surga nanti. Kita akan kembali ke surga. Kalau kita ada di dunia ini adalah anak-anak kerajaan, kita harus sadar bahwa kita ada di dunia ini ditugaskan. Katakan ditugaskan. Yang pertama, untuk meninggikan Yesus. Bagaimana caranya untuk meninggikan Yesus? Muliakan Tuhan dengan apa yang engkau miliki. Muliakan Tuhan dengan caramu, dengan gayamu datang kepada Tuhan. Itu cara meninggikan Tuhan dan jaga kekudusan hidup. Firman Tuhan mengajarkan kita bertobat. Pertobatan kita adalah bukan sekali saja, kita bertobat setiap saat. Nah, firman Tuhan mengajarkan bagaimana Yesus berkata, sejak waktu itulah Yesus memberitakan,
Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Karena kita ada di surga, ditempatkan di dunia ini, dan nanti kita kembali kepada surga. Makanya Yesus datang untuk menyerukan karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, artinya bahwa kita yang ada di dunia ini ditugaskan yang kedua, memperluaskan kerajaan Allah. Memperluaskan kerajaan Allah dengan cara apa? Dengan cara kita, karakter kita, cara hidup kita setiap hari, cara bergaul kita. Nah, inilah yang Tuhan mau supaya kita memperluaskan kerajaan Allah, supaya banyak orang yang datang kepada Tuhan ketika kita menjaga hidup kita, supaya orang-orang melihat bahwa ada Kristus di dalam hidup kita. Mungkin kita melihat hari-hari ini banyak orang yang merasa tidak penting beribadah. Tapi kita yang sudah ada di sini, kita bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan mau supaya anak-anaknya yang ada di tempat ini, kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Makanya firman Tuhan Roma pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Ayat ke-16. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Tadi ayatnya yang ke-16 coba kembali. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Artinya ketika kita memperoleh yang baik daripada Tuhan, mungkin banyak orang yang ngomong kita di belakang. Mungkin orang banyak memfitnah kita di luar sana. Tapi ingat, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Amin. Sudah dikuduskan. Banyak orang-orang yang menganggap dirinya hebat, dia ngomongin kita karena kita sudah ada di atas. Amin. Biarkan dia ngomong di belakang, sekalian dia kerokin badan kita di belakang, karena bukan sakitnya di sini, tapi sakitnya di sini yang kerok gitu. Haleluya. Kalau kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang seperti itu, pasti seperti yang Pak Alexis tadi katakan, kita bisa binasa. Karena gara-gara makanan kita bisa dibinasakan. Tapi firman Tuhan mengatakan supaya kita sadar bahwa kita semua ini sudah dikuduskan oleh Allah. Jangan pernah berkata
nanti kalau saya makan saya takut. Siapa yang di sini takut kutuk? Angkat tangan yang takut kutuk. Yang takut dikutuk kalau makan makanan. Siapa yang mau diberkati? Nah, kalau kita mau diberkati, maka harus sadar bahwa kita ini sudah dikuduskan. Saudara kita sudah dikuduskan. Jangan kita fitnah dia. Tapi di sini puji Tuhan semuanya bertobat. Amin. Kalau masih ada, perlulah bertobat. Begitu ya. Semua kita adalah orang-orang yang siap diberkati. Karena firman Tuhan mengatakan kutuk diubah menjadi berkat. Kalau sampai hari ini kita masih takut yang namanya kutuk, berarti kita sedang menduakan Tuhan. Kita sedang percaya perkataan setan, kebohongan setan. Setan memutarbalikkan firman yang sejati. Ketika Hawa dan Adam ada di taman ini, iblis bilang begini, makan buah ini. Kalau kamu makan pasti matamu terbuka dan kamu mengetahui yang baik dan yang. Akhirnya apa yang terjadi? Semua manusia berdosa sampai hari ini. Tapi ingat, iblis dia pembohong, dia putar balik keadaan. Tapi kita percaya firman yang sejati, maka Yesus datang untuk menyerukan bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Tuhan sudah dekat. Jadi kalau orang mabuk menyanyi, dia bilang, ku tahu Bapa pelihara aku, namanya orang mabuk. Ku tahu Bapa pelihara aku, bisa sedang selera. Yang namanya orang mabuk, dia sambung-sambungkan dengan saya waktu masih di Surabaya. Saya punya kawan-kawan mereka minum mabuk di satu kos, di samping kos. Jadi waktu itu ya mereka minum mabuk. Jadi mereka menyanyi lagu mau cinta Yesus selamanya. Jadi saya bilang mereka masih sadar juga ya. Maka mereka masih sadar juga masih bisa menyanyi. Nah, artinya bahwa kita bukan orang mabuk di sini. Haleluya. Kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, di dalam Tuhan, kita sudah ditebus karena darah Yesus bagi setiap kita tidak percuma dicurahkannya bagi kita. Haleluya. Karena setiap kita darah Yesus diteteskan bagi kita oleh karena pemberontakan. Makanya Tuhan datang kepada kita dengan menyerukan bertobat. Mungkin hari ini kita mengatakan, saya dosa apa sekarang? Yang dosamu apa? Selidiki akulah Tuhan. Amin. Kita izinkan Tuhan karena Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, karena Dia adalah Bapa kita. Kalau seandainya kita punya Bapa kita ada di Atambua sana, kalau kita ada di Soe atau kita ada di Sumba sana, Bapa kita ada di Atambua atau di Soe. Ini namanya anak ajaib. Karena kenapa? Kan Bapa kita ada di Atambua, terus kita ada di Sumba. Nah, setiap anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa kita punya Bapa yang baik adalah Bapa di surga, kita harus sadar bahwa hari ini kita harus kembali kepada Tuhan. Kita kembali
bertobat, kita kembali mengucap syukur. Yang ketiga, hadirkan surga. Artinya firman Tuhan tadi di Roma pasal yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita harus damai, sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Hadirkan Roh Kudus. Amin. Hadirkan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena satu-satunya jalan untuk kita memahami bagaimana Tuhan adalah Bapa kita, harus kita hadirkan kerajaan surga. Kerajaan surga di tengah-tengah kita. Karena dunia bukan tempat kita. Dunia bukan tempat kita, bukan rumah kita. Surga adalah tempat kita. Apa ciri-cirinya? Apa ciri-cirinya yang orang dunia? Ciri-cirinya orang dunia seperti apa? Kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16 sampai 17. Ayat 16 17. Ya, mulai dari ayat 15 bisa. 15. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Lanjut. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Nah, itulah ciri-ciri orang yang hidup di dunia ini. Dia merasa karena dia masih ada di dunia ini, ya ini yang saya bisa kerjakan. Tapi firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dunia ini. Berarti kalau kita masih sampai hari ini kita belum bisa mengampuni, belum bisa bertobat, maka perlu kita sadar bahwa ini adalah dari setan. Firman Tuhan itu ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia berbicara adalah setan. Makanya firman Tuhan, Bapamu adalah iblis. Jangan turuti apa maunya iblis. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Suatu saat kita akan kembali ke surga. Matius pasal yang
ke-33 firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi ciri-ciri orang surga, ciri-ciri orang kerajaan surga adalah yang pertama, takut akan dosa. Takut akan dosa. Sekalipun kita sebagai hamba Tuhan, teman-teman kita tidak saling berkuliah, tapi Tuhan sedang melihat kita. Amin. Karena ketika kita takut akan dosa, untuk melakukan dosa, maka kita sedang menjaga nama baik kita, sedang menjaga nama baik kerajaan Allah dalam diri kita, menjaga nama baik kerajaan Allah yang ada pada kita. Makanya kita sebagai anak Tuhan perlu kita takut berbuat dosa. Amin. Kita semua tidak luput dari dosa, tapi ingat ada Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, hidup pada janji Tuhan atau beriman kepada janji Tuhan, supaya kita tetap percaya bahwa suatu saat kita kembali ke surga, kita pasti tetap menikmati surga. Mau menikmati surga? Mari takutlah akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mau diberkati? Kita siap untuk diberkati. Yang ketiga, ciri-ciri warga kerajaan surga. Orang itu harus siap diubahkan. Siapa di antara kita mau diubahkan oleh Tuhan? Siap untuk diubahkan. Ada satu remaja di dalam Alkitab. Ketika dipanggil oleh Tuhan, pasti sudah tebak kalau sudah dipanggil Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Ketika dipanggil, dia kira dia bapak rohani yang panggil dia. Bapak ada panggil saya? Tidak. Yaitu siapa? Samuel. Ketika dia dipanggil Tuhan, dia pikir bapak rohaninya yang panggil dia. Dia datang kepada Imam Eli. Bapak ada panggil saya? Tidak. Panggilan kedua juga dia datang lagi. Baru Eli berkata, kalau dia panggil kamu lagi, berbicara Tuhan, saya siap. Nah, dia kembali tidur anak muda ini, yaitu Samuel. Ketiga kalinya Tuhan panggil dia. Dia berkata, berbicara Tuhan, saya siap. Kita harus siap diubahkan. Karena saya pikir anak muda, anak remaja ini, dia mau diubahkan. Dia mau belajar. Dia mau mengerti panggilan. Ketika dipanggil oleh Tuhan, dia berkata, siap. Maka setiap kita yang ada di tempat ini, mari kerjakan
apa panggilan kita selama ini. Panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kerjakan, temukan kebenaran yang sejati itu dalam hidup. Karena firman Tuhan mengatakan Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu merupakan kekuatan Allah, kebenaran yang sejati adalah firman Tuhan. Kalau Bapa kita di sorga, berarti kita adalah anak-anak sorga. Amin. Pegang di samping kata, kamu adalah anak sorga. Kita adalah anak sorga. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kalau kita sadar benar-benar adalah anak dari Bapa di surga, peganglah komitmen kita. Haleluya. Komitmen apa? Hari ini ambil komitmen. Tuhan, Bapa di surga, ampuni saya. Selama ini mungkin saya menduakan Tuhan. Mungkin selama ini saya main-main dengan Tuhan. Tapi hari ini saya mohon kepada ampuni saya. Saya percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Roh Kudus menjamah kita, Roh Kudus akan mengubahkan kita. Amin. Kita akan menjadi seperti Kristus. Mau jadi seperti Kristus? Untuk mau jadi seperti Kristus, berjuang. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, kata firman Tuhan. Tapi saya kata di pagi saudara, berarti daging ini masih kuat. Ya. Daging ini masih kuat. Kita harus, ya, saya bagaimana Tuhan, saya makin hamat untuk pukulin daging ini. Tidak bisa. Tapi saya percaya ketika kita izinkan Tuhan, hati kita yang keras akan diubahkan menjadi hati yang lembut. Kita akan memiliki hati yang bijaksana, hati yang lembut. Ketika kita melakukan itu, kita akan berkenan kepada Allah dan kepada manusia. Karena kerajaan sorga itu adalah mutlak. Kerajaan sorga itu adalah kerajaan yang kita awalnya dari sana dan kita kembali ke sana. Amin. Kita kembali ke sana. Makanya Yesaya temukan Tuhan. Yesaya pasalnya ke-55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kita harus mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Amin. Jangan sia-siakan waktu kita. Waktu kita yang masih ada ini. Ada ibadah konser, ikut ibadah konser. Bukan untuk pelayan-pelayan saja ibadah konser. Ibadah doa sembah bukan untuk pelayan-pelayan saja. Semua kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita adalah anak kerajaan surga. Kita mau bangkit bagi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita tanggal 17 bulan ini kita adakan KKR. Kita harus kasih tahu teman-teman kita yang siap, biar yang sakit juga datang. Pasti ketika kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan sembuhkan. Amin. Ada orang-orang yang berapi di tempat ini, pasti. Amin. Orang sakit pasti sembuhkan. Asalkan dia punya iman. Iman dia yang menyelamatkan. Dan kita juga pasti punya iman untuk mereka berubah dan diselamatkan. Haleluya.
Dan kita harus temukan panggilan kita. Cari artinya temukan kebenaran. Kita harus cari. Karena kalau kita tidak mencari Tuhan, maka kerajaan itu kita tidak miliki. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa di dunia ini ditempatkan untuk bertugas. Seperti saya dari Sumba. Suatu saat kalau saya kembali ke Sumba, karena itu tanah tempat kelahiran saya. Dan kita juga anak keluarga kerajaan surga. Suatu saat kita meninggalkan dunia ini, kita akan bertemu ke surga. Kalau di dunia ini adalah tugas kita, tempat untuk kita bertugas, maka muliakanlah Tuhan. Amin. Berdamailah dengan sesamamu dan kerjakanlah kerajaan Allah, supaya kerajaan Allah diperluas. Bukan, makanya firman Tuhan mengatakan bukan kita sendiri yang diselamatkan. Semua kita, kalau kita mengerjakan keselamatan itu, ada perumpamaan mengenai satu orang yang menerima talenta. Ya, kumpulkan talenta itu. Mungkin kita di sini punya talenta masing-masing. Jangan lihat satu talenta itu. Katakan bahwa satu talenta yang kita miliki, anggap bahwa kita sedang menikmati 10 talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita sedang menikmati. Kalau kita hanya memperoleh satu talenta terus kita kumpulkan, yang jelas dia tidak berkembang. Jadi kita yang sudah diselamatkan, kita harus kerjakan kerajaan Allah. Amin. Kerajaan Allah sudah dekat. Firman Tuhan mengatakan, Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari mana? Dari sini atau dari dunia. Ayat yang selanjutnya. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Artinya setiap kita yang berasal dari kebenaran, kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mendengarkan firman Tuhan. Karena Yesus bukan dari dunia, tapi dari surga. Dan kita yang ada di tempat ini, kita bukan dari dunia, tapi melainkan dari surga. Amin. Kita berasal dari surga dan kembali kepada surga, dan tinggikan Yesus dan takut berbuat dosa dan beriman kepada janji-janji Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Berarti tambahan itu akan menyusul ketika kita cari dahulu kerajaan. Amin. Akan menyusul. Kesehatan akan menyusul. Ya, keuangan yang akan menyusul.
beberapa hari yang lalu saya dengan istri dengan mereka, namanya Gideon bilang begini, kita pergi perang, kita pernah isi rekening hampir ya tidak ada gitu. Jadi dengan iman kita pergi cek, kita beranikan diri ambil mamanya Gideon, berani ambilkan tarik 100, tarik ada keluar, jadi coba lagi 300 ada, berarti mamanya Gideon keluar dari senyum ada apa? Tidak Bapak, ini hari selama saya puasa saya berdoa buat satu momen kering, hari ini saya dapat mujizat. Berapa? Ya saya tidak kasih tahu, nanti bilang ahli muka uang. Ya. Tapi itu ya. Ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti akan mendengarkan doa kita. Pasti dia akan mendengarkan doa kita. Jadi mamanya Gideon cerita dari mama itu jangan sampai dari BLT apa? Bantuan dari pemerintah. Jadi mamanya tidak, itu hari di nomor BNI, tapi sekarang di BNI. Jadi kalau memang ada pun itu dari BLT, ya itu puji Tuhan. Ada pun itu dari rekening yang dari orang yang transfer dari mana, yang itu kita bersyukur bahwa itu adalah anugerah, itu adalah berkat, itu adalah kasih karunia. Jadi jangan berhenti beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau perjamuan hari ini, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman, bahwa hari ini firman mengatakan, menyerukan pertobatan bagi kami, mengingatkan kami agar kami tidak berbuat dosa, mengingatkan kami supaya kami meninggikan Engkau, mengingatkan kami bahwa kami datang di dunia ini hanya bertugas saja. Tapi kami percaya firman mengatakan Tuhan akan mengangkat kami menjadi kepala, bukan ekor. Kami bersyukur kepada Bapa. Kami bersyukur kalau Engkau masih mengingatkan kami bahwa kami berasal dari Padamu, agar kami orang-orang warga kerajaan surga, bukan orang-orang yang gampangan, bukan orang-orang yang mudah tersinggung, bukan orang-orang yang mudah melakukan dosa, tapi kami mau taat kepada-Mu. Kami mau supaya kebenaran-Mu itu menjadi bagian bagi kami. Setiap janji-janji-Mu yang ada dalam firman, dalam Alkitab adalah bagian kami. Ketika kami percaya, ketika kami sungguh